When our feet touch the ground, we look up to the sky. There are so many things we didn't know what was going on. That's why the sentence of di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung shows us how to respect the things that have come before us. Here, and starting from now, I will create a long journey with my homies. Mengawali perjalanan dari kota Bogor, Kasepuhan Sinaresmi terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam merupakan perjalanan yang sangat berharga. Hangatnya masyarakat Sinaresmi menyambut kedatanganku dan tim eksplorasi dengan baik. Ketika aku menginjakan kakiku di Kasepuhan Sinaresmi, terbayang sudah dengan jelas mengapa adat, tradisi, dan budaya masih terjaga dengan baik di sini. Banyak kebiasaan baru yang kami terapkan. Penggunaan kain sinjang untuk perempuan dan penggunaan ikat kepala untuk laki-laki merupakan kebiasaan yang kami adopsi untuk menghormati budaya yang dijaga dengan baik di Kasepuhan ini. Berangkat ke Kasepuhan Sinaresmi dengan niatan untuk banyak belajar dan mengetahui lebih luas bagaimana kebudayaan dapat terjaga dengan baik. Karena unsur-unsur kebudayaan di Kasepuhan Sinaresmi masih dijaga dengan sangat baik. Adanya aktivitas keagamaan, masyarakat yang guyup, pemanfaatan sumber daya alam, bahasa daerah, ragam kesenian, mata pencaharian untuk bertahan hidup, dan adanya peralatan serta perlengkapan hidup manusia yang masih berkaitan erat dan dijaga sesuai dengan budaya yang ada. Kasepuhan Sinaresmi dipimpin oleh seorang kepala adat yang kerap kali akrab dengan sebutan Abah. Sosoknya yang hangat menyambut kedatangan kami sejak awal. Beliau menceritakan banyak hal mengenai Kasepuhan Sinaresmi. Namanya Abah Asep Nugrah. Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan. Kalau dulu sama desanya sama Sirna resmi. Desanya Sirna resmi, Kasepuhannya juga Sirna resmi. Nah, setelah sama Abah, dulu Bapak Abah ya. Iya. Sekarang Abah dari tanggal 2 bulan 2 2002 R-nya di ke ujung. Jadi sinar. Jadi sinar. Ya. Jadi terkait jabat Abah sini, jadi menjadi kepala desa atau kepala Nah, adat? di sini itu beda ya. Kalau tadi bicara desa, Ya. desa Sinar. Adanya desa Sinar resmi itu pemekaran dulu di 80-an 79 ya.
sampai 80-an tuh dari Cikelang yang kelewat di depan, yang ke arah Ka'bah ada namanya Cikelang. Desa tuh paling ujung dulu dari Kecamatan Cisolok itu di tahun 1979 80 itu di Cikelang. Nah setelah sama Abah Bujat, sebelum jadi Abah, ya Abah itu sebagai pupu adat lah ya istilahnya. Kalau bilang di ini mungkin secara umumnya ketua, tapi lebih ininya di sini sebelum pupu adat. Kalau kita berbicara sejarah, ya, asal usul ya, ini Abah sekarang aja ini Abah keturunan yang ke generasi yang ke-10. Oh, generasi ke-10. Ya, secara nomadennya di abad 16. Secara nomaden ya. Iya. Secara nomaden abad 16, tapi keberadaan adanya komunitas ini atau dulu disebutnya kaulatan lah, suatu kelompok masyarakat yang masih eksis atau masih memegang teguh terhadap aturan-aturan leluhur atau karuban atau nenek moyang. Itu di zaman para wali, para nabi, para musuh. Jadi yang diamanatkan sampai sekarang turunan abad 10, abah secara ini abad 16, secara nomadennya dikasih tanda sekitar abad 16, tapi keberadaannya itu di zaman para wali, para nabi. Yang paling pokok atau disebut di sini rurukan itu masalah pertanian. Itu masalah pertanian padi. Ya padi di sini di Kasepuhan, nanam padi itu harus hanya boleh 1 kali saja dalam setahun. Dan diperlakukannya pun harus seperti kepada kita. Si Dewi Sri itu, Nyi Po Haji itu diperlakukannya sama seperti kepada kita. Contoh, nanamnya harus hari lahir yang mau nanam padi. Nanti panennya juga sama. Panennya pas harus hari lahirnya lagi yang mau panen padi. Nyimpen di lumbung sama, numbuk nanti sama hari lahirnya sampai masak pertamanya hari lahir. Yang jadi rurukannya atau pokok ya apa itu di ladang. Padi darat, bukan sawah. Padi darat. Jadi huma istilah di sini. Padi huma itulah. Jadi di sini di Kasepuhan Sinar Resmi ini warga atau namanya Incu Butu tidak akan berani nanam padi sebelum Abah nanam padi. Jadi warganya tuh ngikut setelah Abah nanam padi. Setelah di hari Abah itu. Nah bedanya gini ya. Ini kalau memang zaman sekarang itu zaman keterbukaan. Apa ya keterbukaan? Artinya keterbukaan di sini adat juga tidak harus ngikut zaman yang tidak sesuai dengan adat itu sendiri. Ya. Kita boleh ada istilah di Sunda tuh ngigelan zaman, ngikutin zaman, tapi kita tidak boleh terbawa arus zaman itu. Oke, baik, Bro. Sama tapi juga mungkin sejarah tentang Kasepuhan, karena saya rasa saya pernah dengar juga ada Kasepuhan lain di desa ini, Bang. Betul. Itu bagaimana, Bang? Bisa ada 3. Jadi di desa, makanya Abah tadi jadi ngepindahin R-nya, tadinya kan sama desanya sama, Kasepuhannya sama, nama desanya juga sama. Berhubung di desa Sirna Resmi itu ada 3 Kasepuhan, ya nggak adil rasanya gitu. Seolah-olah kalau misalkan Abah Kasepuhannya sama dengan desa, ada cuma Abah ya gitu. Ya, ini di desa Sirna Resmi itu ada 3 sepuh. Dulu gelar Cipta Gelar, yang sekarang udah geser. Nah, nomaden kan tadi, jadi gelar alam. Terus yang di atas adanya namanya Cipta Mulia. Itu dari 2002. Awalnya dari. Menurutku, Sinar Resmi menjadi bukti bahwa derasnya arus modernisasi tidak mengubah kebiasaan yang telah membudaya. Seluruh masyarakat di sini memiliki kesadaran untuk menjaga adat dan budaya yang telah dijaga dan diturunkan.